Hari ini kita merayakan hari besar di kalender gereja, yaitu kebangkitan Kristus. Ya, di kalender gereja ada Natal, Kristus lahir. Jumat Agung, Kristus mati. Paskah, Kristus bangkit. Kenaikan, Kristus kembali ke surga. Hari Pentakosta, Roh Kudus turun. 5 hari ini di dalam kalender gereja mengingatkan kita terus akan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Kristus berinkarnasi supaya dia bisa menjadi korban. Kristus mati membayar hutang dosa. Kristus bangkit untuk memberitahu bahwa pembayaran hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Kristus ke surga supaya Roh Kudus bisa turun. Dan sekarang kita semua menjadi saksi akan hal itu kepada dunia. Hari ini kita ambil upacara yang ketiga, merayakan bersama Hari Paskah. Hari ini kita ingat kemenangan yang besar. Orang Islam baru mengakhiri bulan puasa. Selesai bulan puasa mereka berkata, kita merayakan kemenangan yang besar. Selama 1 bulan kami puasa beberapa jam, dan itu akan membayar semua hutang dosa selama 1 tahun. Tetapi kita tahu bahwa melalui korban seperti itu, dosa tidak bisa dibayar. Hanya melalui darah suci. Hanya melalui korban yang sempurna, masalah kita dengan Allah bisa tuntas diselesaikan. Maka jangan percaya apa yang dibaca di spanduk, jangan dengar apa yang diumumkan di luar, tetapi kita percaya apa yang Allah menyatakan di dalam firman. Bahwa keselamatan diberikan karena Kristus mati. Keselamatan diberikan karena Kristus bangkit. Maka kita sebagai umat Allah, kita yakin tentang apa yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini kami dapat merayakan kembali akan peristiwa kebangkitan Kristus. Kami tahu bahwa Engkau sudah mengerjakan hal yang paling besar bagi kami, yaitu membuka pintu surga supaya kami orang berdosa bisa selamat. Kiranya Engkau sekarang akan berkati waktu kami, sehingga kami dapat merenungkan firman dan mengerti segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau membaca dari Filipi pasal yang kedua, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Di dalam Filipi pasal 2, Paulus memberitahu kepada kita satu lagu atau satu ikrar pertama dari gereja mula-mula. Dan di dalam ucapan Paulus di sini, kita bisa melihat pengertian Allah tentang apa yang terjadi melalui kehidupan Kristus. Kedatangan, kematian, kenaikan, dan lain sebagainya. Semua membawa kita kepada satu pengertian yang difahami dari perspektif surga. Kita baca di dalam Filipi pasal 2, mulai dengan ayat yang ke-6. Hendaklah kamu, ayat ke-6, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lagu ini begitu indah. Syair yang ditulis di sini oleh Paulus begitu penting untuk hidup kita.
Karena di sini kita mengerti misinya Kristus, rencana keselamatan Allah dari perspektif Allah, bukan perspektif manusia. Waktu malaikat beritahu tentang kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, itu dari perspektif Yusuf, dari perspektif Maria. Para gembala datang dan berkata, siapakah Kristus? Mereka ceritakan pengalaman mereka. Simeon juga ada cerita yang sama. Majus yang datang, cerita dari perspektif mereka. Tetapi waktu kita baca di Filipi pasal 2 ini, kita justru melihat siapakah Kristus dari perspektif surga, bukan perspektif manusia. Saya kira ini penting sekali buat kita pada hari Paskah ini. Karena kita tinggal di zaman di mana semua manusia punya pendapat. Ya. Saya lahir sebelum ada sosmed. Ya, saya orang kuno ya. Oke, tapi saya masih semangat anak muda. Ya, walaupun rambutnya sudah ubanan, saya bilang ke istri saya yang warnanya nggak penting, yang penting masih ada. Ya. Ya. Nanti merenungkan sendiri di rumah. Ya. Saya terlihat di sosmed ini, aku bingung sekali. Karena dengan sosmed, semua jadi pakar segala sesuatu. Semua menjadi pakar COVID. Ya. Dengan aku dapat berita ini, dapat WA ini, dapat pesan ini, akhirnya saya menjadi pakar imunologi. Padahal belum pernah sekolah kedokteran. Saya bersyukur sekali waktu Rusia menyerbu Ukraina. Karena saya tidak perlu lagi dapat WA tentang COVID. Sekarang WA-nya semua tentang Rusia. Karena manusia sekarang menjadi pakar international relations. Sekarang perang di Israel, Amerika dengan Iran. Sekarang kalian semua pakar mengenai hubungan, mengenai Persia, ya, minyak, pakar ekonomi dan lain sebagainya. Di zaman ini, manusia merasa aku punya pendapat paling tepat. Aku tahu kenapa, pernah baca, pernah nonton, pernah berpikir begini. Bahayanya adalah waktu kita melihat Kristus, kita mengambil kesimpulan sendiri. Dan bahayanya, Anda berdasarkan kesimpulan Anda melalui pengalamanmu, perasaanmu, pengetahuanmu, bukan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepada kita. Maka di Paskah ini, kita akan lihat kembali, siapakah Kristus menurut Bapa di surga. Karena banyak manusia percaya dia hanya seorang guru, karena dia bisa mengajar etika yang penting. Dia seorang konselor, karena waktu saya masalah saya bisa curhat kepada dia dan firman menghibur saya. Dialah orang yang penuh kuasa karena saya berdoa dan mujizat yang terjadi. Akhirnya manusia selalu melihat Kristus dari perspektif apa yang saya bisa dapat dari Kristus. Tetapi Paskah mengajak kita berpikir, siapakah Kristus sesungguhnya? Bukan menurutmu. Kita hanya meresponi apa yang menjadi kenyataan. Tetapi di Paskah ini, marilah kita dengar pengakuan dari surga tentang siapa yang bangkit. Pengakuan dari Allah Bapa tentang Sang Anak. Supaya kita tidak salah pilih di dalam hidup kita. Jangan kita hidup, akhirnya di ujung hidup kita sia-sia. Karena salah informasi. Karena hidup dalam pendapat sendiri. Di sini kita dengar suara dari Tuhan. Dan suara dari Tuhan mulai dengan satu pernyataan yang jelas sekali. Di dalam ayat ke-6 berkata bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hal pertama yang surga ingin beritahu kepada kita tentang Kristus adalah dia menjadi Tuhan sebelum dunia diciptakan. Dia setara dengan Allah. Tidak pernah Kristus bukan Tuhan.
Sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah memerintah di surga. Sang Anak, Bapa, Roh Kudus, Allah Tritunggal berada di surga. Berarti Kristus yang nanti datang ke dunia adalah Allah sendiri. Tidak boleh kita berkata dia lahir seperti manusia lain. Tapi Kristus berbeda karena dia adalah Allah yang punya satu kesamaan dengan Bapa dan Roh Kudus. Hal ini penting sekali bagi kita. Karena kita harus mengerti bahwa Kristus adalah VIP dari segala sesuatu. Saya suka di Indonesia karena saya seringkali dianggap punya kayak status lebih tinggi. Ya, saya tidak ngerti karena saya Musa atau apa. Apalagi saya ke gereja Tionghoa, Musa duduk di sini, Musa makan ini, minum ini. Padahal mungkin Anda lebih lapar, mau pingsan, tapi karena saya Musa dikasih minum, kalian bodoh amat, pingsan di jalan, tidak apa-apa. Saya dihormati, saya suka sekali dihormati, ya. Itu memang pengakuan dosa dari saya, ya. Saya suka dihormati. Kadang-kadang saya lagi bete, lagi bad mood, saya pergi ke hotel bintang 5 supaya orang buka pintu. Selamat siang, Pak. Waduh, hati saya berbunga-bunga, ya. Setelah itu saya keluar lagi, masuk lagi. Selamat siang, Pak. Sampai akhirnya jiwa saya diobati, batin saya sudah pulih kembali, baru saya pulang. You nggak tahu stres yang dikasih ke pendeta, ya. Akhirnya pendeta harus masuk keluar hotel, nggak pakai uang, cuma masuk keluar. Selamat siang, selamat siang. Akhirnya saya merasa dihormati. Aku jadi VIP. Ada orang yang mengaku saya sebagai seseorang. Tetapi Kristus bukan hanya VIP. Cerita Paskah mulai dengan satu pernyataan bahwa yang akan inkarnasi adalah VIP di surga. Ini penting buat kita. Karena kalau Kristus bukan VIP di surga, dia tidak layak untuk menjadi korban bagi kita. Dia tidak memenuhi syarat. Karena semua manusia coba menyelamatkan diri, seorang pun tidak berhasil. Tetapi hanya Kristus yang punya status tertinggi memenuhi syarat. Ini berlawanan dengan manusia. Manusia semua berpikir hak asasi manusia. Kalau saya punya hak, saya dihargai hak saya, akhirnya saya bisa mencapai apa yang saya harap. Selama ini hidup saya susah karena saya tidak dihormati, karena hak saya tidak dihargai. Tetapi kalau manusia akan menghargai saya berhasil. Tetapi justru Kristus beritahu kepada kita, keselamatan yang diberikan ke manusia bukan karena hak asasi manusia, tetapi karena haknya Allah disampingkan untuk menjelma menjadi manusia. Tuhan di surga, the Lord of Heaven, yang punya kemuliaan dari sebelum dunia ini diciptakan, datang hidup di antara kita. Dia bukan hanya the Lord of Heaven, tetapi dia juga Lord on earth. Kita melihat bagaimana Kristus berinkarnasi. Dan di sini di dalam ayat 7 dikatakan Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus menjadi Tuhan di atas bumi. Kristus berinkarnasi, tapi tidak berinkarnasi sebagai raja, sebagai gubernur, sebagai orang kaya. Kristus berinkarnasi sebagai seorang hamba. Statusnya rendah. Dia mengosongkan diri. Tidak berarti dia tinggalkan keilahian dan surga, datang ke bumi jadi manusia. Bukan. Mengosongkan diri artinya dia menutupi. Camouflage. Dia ambil darah dan daging, dia membungkus keilahian dia, sehingga manusia tidak mengenal siapakah ini. Yang menarik di Alkitab, surga selalu mengaku, inilah anakku.
Roh jahat mengaku, hai yang anak Tuhan atau yang kudus dari Allah. Badai bisa mengaku dengan diam, langsung badai akan diam. Karena dia adalah Tuhan alam semesta. Semua tahu siapakah Kristus kecuali manusia. Manusia tidak bisa melihat siapakah dia. Bahwa ini adalah Tuhan yang datang dan hidup di tengah kita. Bahwa dia adalah Tuhan di atas bumi ini. Kristus datang mengambil rupa seorang hamba. Kristus tidak mementingkan dia punya status. Tetapi justru dia lihat status dia sebagai Tuhan atas langit sebagai syarat yang membuat dia bisa memenuhi panggilan dia untuk menjalankan tugas di dalam inkarnasi. Adam pertama jatuh dalam dosa. Waktu iblis mencobai Adam, iblis datang dan berkata, kalau makan buah ini akan menjadi seperti Tuhan. Adam pertama tidak puas menjadi puncak dari ciptaan Allah. Ada bumi, ada makhluk, ada segala sesuatu. Dan di atas itu semua adalah Adam. Di atas Adam cuma tinggal satu aja, yaitu Allah. Dan Adam tidak puas. Adam mau menggantikan atau paling tidak menjadi setara dengan Allah. Sehingga dia ambil buah, dia makan dan jatuh di dalam dosa. Akar dari dosa ini adalah keinginan manusia untuk naik ke atas. Tetapi justru kita lihat arti di dalam Injil adalah Allah menjelma menjadi manusia, mengambil status sebagai seorang hamba. Turun ke dalam dunia kita. Sehingga di dalam Yohanes pasal 13, kita lihat bagaimana Yesus sebelum dia naik ke kayu salib, dia memberi perumpamaan hidup kepada murid dia. Dan di dalam perumpamaan ini, Yesus dia bangkit dari meja, dia buka jubahnya, kemudian dia ambil handuk seorang hamba. Ini melambangkan Kristus yang masuk ke dunia kita. Kristus tahu surga seperti apa, tapi dia kok mau turun hidup di antara kita. Ini seperti orang yang punya gaji 500 juta sebulan, mau hidup 500 ribu sebulan. Yang kaya sekali turun menjadi biasa saja. Kristus tahu persis hidup di surga seperti apa, tetapi dia rela menjadi hamba. Istri saya, dia nyaman di rumah. Saya heran ya, saya kok bisa ditemukan saya dengan istri saya. Istri saya kalau bisa seumur hidup, dia nggak pernah tidur di tempat selain ranjang dia. Dia paling nyaman. Kalau saya seumur hidup, saya kalau tidur lagi di ranjang itu bodoh amat. Saya sama sekali nggak peduli. Pokoknya ditiup angin, saya pergi tidur di situ. Istri saya, dia bilang ranjang saya, ranjang paling nyaman di seluruh Indonesia. Hotel berbintang 7 kalah dengan ranjang istri saya. Akhirnya istri tiap hari mau di situ. Kenapa? Paling tepat buat dia. Kristus, tempat paling tepat buat dia adalah surga. Tetapi dia siap turun menjadi hamba, melayani kita. Dia membuka jubahnya, dia ambil handuk. Kita nggak kenal Yesus, terkecuali Alkitab beritahu kepada kita siapakah dia. Karena waktu di bumi dia incognito. Kita tidak sadar, inilah Tuhan. Kita hanya menilai dia adalah hamba. Dia adalah manusia yang rendah, manusia yang tidak punya status. Akhirnya kita lihat bagaimana Kristus turun dari meja dan berlutut di depan muridnya. Sama dengan Kristus yang turun dari surga. Tuhan di atas langit turun kepada bumi ini dan dia berlutut dan dia membasuh kaki para murid. Kristus sebagai hamba datang untuk hidup di tengah-tengah kita. Memberi diri untuk kita. Melayani di antara pergumulan hidup kita. Tetapi di sini kita lihat di dalam ayat ke-8 bahwa Kristus turun lebih jauh lagi.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi the Lord of heaven became the Lord on earth. Sekarang he becomes the Lord in death. Tuhan atas kematian. Hamba ini, penjelmaan Kristus, dilakukan supaya Kristus bisa punya wadah tubuh untuk mati sebagai korban kita. Maka kita tema di sini, the cross and the crown. Karena ini satu paket Jumat Agung sama hari Paskah. Kristus lahir untuk mati, datang untuk mati. Maka kita merayakan Jumat Agung. Hamba ini datang merendahkan diri. Sudah rendah dari istana masuk ke dunia ini. Tetapi dia merendahkan diri lebih jauh lagi untuk mati. Saya pikir kita sulit untuk mengerti betapa turunnya Kristus. Berapa rendah dia sampai dia mati. Kematian Kristus bikin membuat Allah kaget. Justru ini adalah alasan mengapa Kristus lahir. Mengapa dia datang. Sehingga dia bisa memperlihatkan kepada kita betapa jijik dosa manusia. Waktu orang disalibkan, mereka mati dengan cara paling hina dan paling kejam yang diciptakan oleh manusia. Secara emosional, orang dihina luar biasa. Ditelanjangi, digantung di atas kayu, dan berhari-hari orang mondar-mandir di situ. Keluar. Mereka mau lihat. Mereka ketawain. Mereka ambil benda, dilempari. Batu. Buah busuk. Dia diejek. Dia tidak dihormati sama sekali. Waktu Kristus gantung di atas kayu salib, orang berkata, turun! Selamatkanlah dirimu. Katanya bisa menyelamatkan orang lain, tapi dirimu sendiri tidak bisa diselamatkan. Diejek, dihina. Secara emosional, Kristus dipermalukan di depan semua. Tetapi juga secara fisik. Penderitaan di atas kayu salib luar biasa. Kristus waktu dipaku, waktu gantung di atas kayu salib, dia susah sekali untuk tarik nafas. Kalau orang mau tarik nafas, kalau lututnya bengkak begini, bengkak begini sedikit, kita nggak bisa tarik nafas. Nanti di rumah coba. Ini tarik nafas, diafragma tidak bisa ekspansi. Jadi semua nafas kita sangat dangkal. Harus berdiri tegak baru nafas yang besar. Kalau di atas kayu salib, karena rasa sakit, orang turun begini. Kalau turun begini, tidak bisa nafas. Sepanjang hari, berhari-hari, tiap kali nafas. Tapi akhirnya kalau mau nafas harus berdiri. Pada saat berdiri untuk bernafas, semua saraf dari kaki sakit karena berdiri di atas paku ini. Rasa sakit naik ke atas memenuhi seluruh tubuh sampai ke kepala. Akhirnya langsung jatuh lagi karena sakit. Waktu jatuh lagi ditahan oleh paku di tangan. Sehingga di situ rasa sakit kembali. Hanya untuk bernafas satu kali. Penyiksaan tubuh, rasa sakit itu luar biasa yang dikandung oleh Yesus. Tetapi Yesus juga dihina karena mati di atas kayu salib adalah cara yang dipandang paling jelek untuk nama orang. Orang Romawi, kalau orang Romawi kumpul sama orang Romawi lain, nggak pernah menyebut istilah salib. Itu adalah istilah yang sangat kotor dan najis untuk diucapkan. Kalau orang Yahudi melihat salib, salib itu adalah kutukan Allah kepada orang yang digantung di atasnya. Maka waktu Kristus mati, dikatakan Kristus mati, bahkan mati di atas kayu salib. Bukan saja Kristus Tuhan di surga, menjadi Tuhan di bumi, menjadi Tuhan dalam kematian, tetapi dia turun lebih rendah lagi, sampai mati dengan cara paling kejam. Itu adalah cross.
Itu adalah apa yang terjadi pada Jumat Agung. Tetapi di sini kita lihat ada perubahan. Pada hari Paskah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya. Allah mulai bekerja di sini. Allah melihat apa yang dilakukan oleh anaknya dan Allah mulai bertindak. Dan waktu Allah bertindak, dia langsung melakukan dua hal. Yang pertama, dia meninggikan Kristus. Dia membawa Kristus dari tempat yang paling rendah, dibawa naik ke tempat tertinggi. Dia diberi tempat tertinggi di surga. Kenapa? Karena dia setia melakukan kehendak Tuhan. Waktu Kristus bangkit, ini adalah deklarasi hari Paskah bahwa Sang Bapa melihat anaknya dan berkata, aku berkenan kepadanya. Dia rela lakukan hal yang paling jijik, yang penuh dengan kutukan, supaya manusia diselamatkan, supaya kehendak Bapa dijadikan. Maka disitulah Allah mengangkat. Dia turun dari tempat tertinggi di surga ke tempat terendah di bumi, dan sekarang pergi lagi ke tempat tertinggi di surga. Kita punya tema Paskah sedikit keliru. The cross and the crown. Itu tidak keliru. Yang keliru itu lambang di situ. The cross ada cross, itu bagus ya. Tapi the crown, kalau ini adalah Paskah, crownnya bukan crown dari duri. Bukan mahkota duri yang diberikan. Pada hari Paskah, mahkota yang diberikan kepada Kristus bukan lagi mahkota duri. Dia sekarang ditinggikan ke tempat tertinggi. Dia masuk ke ruang takhta di surga dan diberi mahkota dari emas dengan berlian yang paling besar, yang paling indah di seluruh dunia. Karena dia dihormati oleh seluruh surga. Karena apa yang dia lakukan bagi kita. Tetapi selain daripada itu, kita lihat Kristus juga dikaruniakan nama di atas segala nama. Kristus sekarang diberi nama tertinggi, otoritas tertinggi. Kita di Indonesia sering pakai nama orang untuk dapat sesuatu. Kata Pak Michael begini, kata Pendeta Erwin begini, akhirnya semua taat ya. Semua nurut. Tapi kalau itu cuma guru Injil ini, guru Injil itu, orang, itu nggak penting. Wewenang dia sedikit. Kita mau yang wewenang besar. Kita mau orang yang punya nama besar. Di sini kita lihat Kristus karena dia bangkit pada hari Paskah, dia diberi nama di atas segala nama. Otoritas tertinggi di seluruh dunia, seluruh alam semesta, di seluruh surga. Otoritas itu apa? Tuhan. Apa menjadi nama di atas segala nama? Paulus berkata di dalam ayat 11, nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Aneh ya? Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukankah dia Tuhan sebelum dunia diciptakan? Kenapa sekarang dikasih nama Yesus Kristus adalah Tuhan? Sebelum inkarnasi sudah Tuhan, waktu di bumi Tuhan, waktu mati juga Tuhan. Kenapa sekarang diberi nama baru dan nama baru itu Tuhan? Karena begini, waktu Yesus berinkarnasi, surga memberi dia nama, betul? Apa nama yang diberikan surga kepada anak Allah waktu berinkarnasi? Ada yang ingat? Matius pasal yang pertama, malaikat bicara sama Yusuf, istrimu mengandung, akan melahirkan, dia akan diberi nama apa? Yesus. Yesus adalah nama surga untuk yang ilahi menjelma menjadi darah daging. Nah sekarang Kristus mati. Waktu bangkit, dia bangkit di dalam tubuh. Kuburannya kosong. Waktu Kristus angkat ke surga, tubuhnya dibawa ke surga dan masuk kembali ke ruang takhta di surga
bukan lagi seperti yang dia turun ke bumi, tapi sekarang dia kembali membawa tubuh. Sebelumnya anak turun, Yesus. Ilahi menjadi daging. Sekarang anak kembali ke surga dengan tubuh. Tubuh itu diberi nama Yesus, sehingga di surga diberi status yang baru, bahwa yang darah daging ini, yang mati di atas kayu salib, adalah Tuhan Yesus Kristus. Seluruh ibadah di surga, puncak dari ibadah kita selama kekekalan, adalah berdiri di depan takhta Allah dan menyembah anak domba Allah yang disembelih. Apa yang Kristus kerjakan di dalam tubuh, apa yang kita ingat diterima oleh Allah pada hari Paskah, menjadi nyanyian kita selama-lamanya di surga. Waktu saya umur 15 tahun, saya terima Yesus. Sebenarnya saya dari kecil ikut ke gereja. Saya tahu semua cerita sekolah minggu, saya sudah menghafal semua, saya bisa jawab semua. Tetapi itu hanya ada pengetahuan di sini. Tidak pernah Yesus menjadi Tuhan di dalam hidupku. Waktu umur 15 di kelompok remaja, orang menjelaskan Injil kepada saya. Dan disitulah saya berlutut dan saya terima Yesus sebagai Tuhanku. Bukan hanya Tuhan di atas surga, bukan Tuhan di bumi, bukan Tuhan di dalam kematian, tapi dia sekarang menjadi Tuhan pribadi aku. Aku mau mengikut dia. Aku mau menyembah dia. Dan disitulah ada lagu yang kami sering nyanyikan setelah saya jadi Kristen. Lagu ini berbunyi demikian. The only man-made thing in heaven. Satu-satunya hal dibuat oleh manusia yang ada di surga. The only man-made thing in heaven is the nail holes in Jesus' hands. Yesus bawa tubuh ini kembali ke surga. Tubuh Paskah tidak ditinggal di sini, tetapi dibawa ke surga supaya di depan tubuh itu setiap orang akan berlutut. Setiap orang akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertanyaan kita hari ini sederhana. Apakah hari Paskah ini Yesus menjadi Tuhanmu? Apakah kita hanya ikut gereja dan menipu diri bahwa saya aman-aman saja? Banyak orang datang ke gereja paling awal. Kenapa? Supaya cari tempat duduk paling belakang. Orang tidak mencari Tuhan. Banyak orang datang ke gereja tapi hati mereka bukan untuk berlutut di depan Kristus dan mengaku dia sebagai Tuhan dan Raja di atas hidup mereka. Hari Paskah ini adalah tantangan buat kita di sini. Jangan mempermainkan hubunganmu dengan Tuhan. Hari ini adalah saatnya Anda juga ikut berlutut di depan Tuhan. Karena surga sudah beritahu kepada kita bahwa dia adalah Tuhan segala sesuatu. Marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terlalu lama kami menganggap aman dengan pendapat sendiri, dengan versi sendiri, tetapi hari ini Tuhan kami mulai sadar bahwa Engkau menuntut kepada kami satu respons kepada berita dari surga ini. Waktu kami hari ini berdiri di depan kubur yang kosong ini, yang mengumumkan, memberitakan kepada seluruh dunia ini bahwa Kristus sudah bangkit, bahwa dia sekarang punya otoritas tertinggi, nama tertinggi di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan umat yang lain mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas hidupku. Tuhan, bertakhtalah di dalam hati kami. Biar kami menjadi orang yang mengabdi kepadamu. Biar Paskah ini menjadi pembaruan iman kami. Supaya kami senantiasa hidup bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.